Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Bagi kita orang percaya, ya adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat kita. Bahkan bukan hanya kita, bagi orang dunia ini. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi sebelum kita beribadah. 5 menit bersama dengan firman kiranya menjadi kekuatan iman bagi kita. Sebelum kita beribadah, kita ringankan di pagi ini untuk mendengarkan firman Allah. Ini bagian terakhir, ya, pagi ini dan sore nanti bagian terakhir dari Makari. Blessed and happy. Masih dalam seri dasarnya perkataan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam Matius 5 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Makari este stan onidiosin imas kei dioksin kei iposin pan poniron kata imon sebdo meni. Jadi kalau di sini berbahagialah orang yang dikatakan oni disosin, itu dicerca, dihina, ditekan, bagaimana lagi? Dimarahi, terus diejek dan lain sebagainya. Itu orang disebut berbahagia. Tetapi sebelum itu terjadi, kita berbahagia. Kemarin saya mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Sekarang ini dianiaya karena Yesus. Haleluya. Mereka disebut makari. Jadi kalau kamu dianiaya karena Yesus atau karena kebenaran, nggak usah marah. Bersyukur karena engkau akan disebut bahagia, ya. Jadi yang paling lagi terus kemudian dari kata dioksin. Terus kemudian dioksin itu juga bermaksud aniaya, ya. Di situ dianiaya, tekan. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan segala hal yang jahat dengan kepalsuan. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan difitnah. Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya sudah melihat hancurnya usaha orang-orang yang difitnah. Saya sudah melihat hancurnya hidup orang-orang yang difitnah. Saya sudah melihat hancurnya hidup keluarga-keluarga yang difitnah. Hancurnya orang-orang yang pribadinya difitnah. Kalau saya enjoy saja. Difitnah, berzina, it's okay, gak apa-apa. Bahagia aja, ya. Dibilang difitnah kawin lagi, nggak apa-apa. Yang penting Anda tidak melakukan, kenapa stres? Saya bilang sama istri saya, anggap aja itu sebagai promosi. Nggak usah menghadapi orang-orang yang gila, jadi kita juga ikut gila. Itu bedanya kita sebagai orang yang percaya dikatakan makari. Karena kebenaran engkau dicaci, karena kebenaran engkau dihina, karena kebenaran engkau dianiaya, atau karena Yesus engkau mendapatkan perlakuan tidak adil, diperlakukan tidak adil, bersukacitalah. Kenapa harus stres? Bahkan ada orang yang mengakhiri hidupnya karena nggak sanggup menerima kata-kata yang menurut dia tidak sanggup. Dia hanya menuliskan pesan. Makanya dikatakan pembunuhan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi sebagai orang-orang percaya, Tuhan katakan kalau engkau difitnah, haleluya, makari. Dari kata makari saya ingatkan lagi. Happy and blessed. Berbahagia, diberkati, berbahagia.
Walaupun saya sedang menghibur diri. Tetapi yang mau saya katakan, kita nggak perlu stres karena difitnah orang. Kita tidak perlu stres karena dikata-katai hal-hal yang tidak baik. Saya tidak sekali dua kali menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi saya makari saja. Kenapa saya bisa makari ketika saya datang pada Tuhan walau saya nangis di kamar? Saya tetap ingat pesan mama saya. Tangis au di habunian, mekel au di hawataran. Jadi dia nangis di tempat tersembunyi. Di kaki Tuhan nangis. Tapi di tempat yang ramai, bisa tertawa, bisa bahagia, bisa mengalami sukacita Tuhan. Karena apa? Sudah terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Makarilah. Bukan hanya dikatakan makari, dikatakan juga di situ. Nanti bagian sore akan saya sampaikan. Herete en agliome. Jadi alfa ketemu mana ini? Iota dibaca E ya. Jadi sebagai orang percaya kita udah dibilang berbahagia lalu bergembira lagi. Wah, ini lengkap sudah. Tetapi nanti nanti sore akan saya sampaikan itu. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, biarkan kita menikmati sukacita Allah, menikmati segala kebaikan Allah, menikmati kemurahan Allah dengan jalan kita menyerahkan sepenuhnya hidup ini ketika kita menghalai masa-masa yang tidak enak, dicaci, diolok, dimaki, mungkin dianiaya dan juga mengalami fitnah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Fitnah itu tujuannya untuk menghancurkan hidup. Dan kita lihat ada banyak orang difitnah, hancur karir politiknya, hancur karena ya macam-macam. Tetapi saya hanya berkata begini, kalau Anda tidak lakukan, tidak usah Anda membela diri. Tuhan cukup menjadi pembela kita. Ketika Tuhan menjadi pembela kita, ya saya tidak bisa katakan apa-apa. Tapi kalau ketika Tuhan membela kita, wow, it is wonderful. Itu sesuatu yang ajaib, itu sesuatu yang luar biasa. Dan engkau tidak akan menyangka bagaimana hebatnya pertolongan Tuhan itu bagi orang-orang yang dianiaya oleh karena Dia. Jadi bersahabatlah karib dengan Tuhan, bersahabatlah karib dengan Yesus Kristus, bersahabatlah karib dengan Roh Kudus, sehingga hidupmu tetap mengalami sukacita walaupun engkau difitnah, dicaci maki, dianiaya oleh karena nama Dia. Bersukacitalah. Bahkan dikatakan pula makari dan kemudian herete dan dikatakan agaliome. Ya, jadi kata ini sebenarnya hampir sinonim ya, karena dua-dua itu bergembira, bersukacita, bergirang, bergembira hati. Jadi itu sinonim. Nah, jadi yang mau saya katakan kepada kita, jangan stres ketika engkau menghadapi masa-masa fitnah. Jangan stres ketika engkau menghadapi aniaya. Jangan stres ketika engkau menghadapi caci maki. Engkau disebut orang berbahagia karena Tuhan selalu bersamamu. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi ini kami tetap percaya Engkau bersama dengan kami. Sebelum kami datang beribadah, kami sudah dengar firman Allah. Hingga kami Tuhan Bapa di surga tetap kuat kalaupun hal-hal ini yang kami dengar terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Dan selamat kita beribadah di pagi ini. Dan jangan lupa tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.